5 urutan cinta. Percaya atau enggak, cinta itu punya urutan. Setiap tahapnya itu lebih dari sekedar perasaan, tapi juga soal neurobiologi manusia. Apa itu ya? Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan nge-share ke kalian, Bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Ya atau enggak, cinta itu punya urutan. Setiap tahapnya itu lebih dari sekedar perasaan, tapi juga soal neurobiologi manusia. Oke ya, kalau kita itu pernah ngerasa kenapa cinta bisa semegah itu di awal, tapi berubah jadi sepi seiring waktu, hambar-hampa. Karena cinta yang dewasa bukan cuma tentang jatuh cinta, juga tentang bertahan, bertumbuh, dan bangkit bareng. Jadi bukan sekedar jatuh cinta aja ya, tapi juga bangun cintanya, tumbuh gitu ya. Sering dikatakan ya, orang itu kalau lagi jatuh cinta atau kasmaran itu rasanya bahagia banget, kayak dunia milik berdua. Tapi gimana kalau sudah nggak jatuh cinta lagi, atau bahkan cintanya itu sudah nggak ada? Apakah sudah gitu aja atau masih bertahan? Oke ya, kita bahas satu per satu. Memang sengaja ya kontennya nggak agama terus, nanti dibilangnya fanatik ya. Ada tentang ilmunya, terus candaannya, atau random gitu ya, jadi nggak monoton di situ-situ aja gitu, jadi juga nggak boring ya. Mungkin kalian yang nonton juga kok itu aja gitu, jadi diselang-seling gitu ya. Urutan yang pertama ada di infatuation atau limerence. Kata kuncinya ini sepak ya, fase mabuk cinta. Dindra udah pernah membahas ya sebelumnya, tapi mungkin enggak secara urutannya, ini beda lagi. Dopamin meledak, jantung deg-degan ya, kita itu ngerasa hidup lagi, tapi kita belum benar-benar jatuh cinta. Kita jatuh pada fantasi, pada siapa kita ketika kita itu sedang bersamanya ya kan, kayak melayang-layang gitu, jatuh cinta, ngefly gitu ya, seneng melayang. Tapi itu pada kemungkinan, bukan kenyataan. Padahal kenyataannya cinta itu tidak seperti itu ya, bukan senengnya aja, gelo-gelo sama sensasi ini. Tapi aku bahkan belum benar-benar kenal pasangan kita gitu, jadi hanya tergila-gila, hanya fantasi gitu loh ya. Gimana orang ya baru kenal ya kan, jadi ya jatuh cinta gitu, apalagi dengan sikapnya dan lain-lainnya gitu ya. Ini masuk di fase-fase pacaran atau awal-awal menikah ya, awal-awal pacaran ya kan. Terus itu mah masih indah-indahnya gitu, kayak gak ada ya, semuanya lebih semua gitu. Pas pertengahan nanti ya aja. Oke, next, neurobiologinya. Disclaimer, note-nya ini ya, tidak selalu harusnya kan di dalam Islam pacaran tidak boleh ya, tapi gimana lagi ya. Makanya orang yang pacaran itu jatuh cintanya ada di pacaran ya kan.
Beda lagi kalau orang yang tidak berpacaran tapi langsung menikah, ya pasti awalnya indah gitu. Makanya di sini tuh benar sih, agama itu sebenarnya benar banget ya kan. Orang itu tidak boleh berpacaran karena ya nanti akan nggak ada gitu, hilang gitu indahnya di awal menikah. Itu benar banget ya, sudah dialami juga ya harusnya ya. Tapi kan zaman sekarang tahu sendiri kan ya, bukan taruh, bukan ini, tapi pacaran ya kan. Oke, dari di situ indahnya itu waktu awal pacaran. Aku dulu waktu pacaran dan lain-lain ya indah-indah aja gitu, karena ya memang gak ada yang kelihatan apa gitu ya, bawaannya ya jatuh cinta ya kan. Neurobiologinya ini adalah dopaminnya ini membuat kita itu tergelo-gelo, norepinefrinnya membuat jantungnya kita itu deg-degan. Kan kalau jatuh cinta deg-degan nih pada pandangan pertama gitu kan ya. EA-nya bukan dibaca langsung seret ya, nanti jadinya ya gimana gitu ya. Seperti amfetamin, bikin kita itu high itu ke atas gitu ya. Tahu kan rasanya high itu seperti apa ya. Terus next, serotoninnya tuh turun drastis. Makanya kita itu sering overthinking dan gak bisa fokus kalau lagi jatuh cinta kan gitu ya. Jadi overthinking, OVT yang banget, terus gak bisa fokus juga ya. Kita itu lagi euforia, tubuh kita sedang kecanduan, bukan kecanduan makanan yang enak, bukan ilusi yang gak pasti, paham ya. Dua, ada attachment atau bonding. Kata kuncinya ini familiarity ya. Sensasinya ini tuh menurun, tapi koneksinya justru mulai mengakar ya. Jadi sensasinya itu kayak udah nggak high kayak pertama gitu ya. Kita itu mulai tahu mereka aslinya, kedoknya, topengnya itu kebuka semua ya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, terus dari woundnya atau luka masa lalunya, dari pola komunikasinya ya. Kita stop mengidealkan dan mulai melihat ya kan. Kalau waktu pertama kan nggak kenal tuh, karena kan terbingkai dengan sempurna ya, nggak ada yang dikeliatin, mesti yang bagus-bagusnya, lebih-lebihnya, karena kita belum hidup bersama pasangan kita itu. Beda lagi kalau sudah menikah kan, hari-hari bersama, apa bersama, semuanya tahu ya kan, kayak gitu. Terus di saat ini tuh tubuh kita itu mulai merasa aman dan otak kita stop ngefly itu, kayak ya udah aman gitu. Otaknya sudah nggak ada ngefly yang melayang-layang gimana gitu. Karena apa? Karena ada ini tadi, sudah tahu kebiasaan sederhananya kok begini, wonnya masa lalunya kok begini, pola komunikasinya yang maunya seru dan lain-lain kok jadi gini gitu. Sudah mulai kelihatan semua gitu ya kan. Jadi kita itu mulai kenal sisi yang pasangan kita itu yang gak indahnya itu tetap nyata gitu, tampak nyata ya. Mau di privasi, mau diapain kayak apa, kalau pacaran ya, kalau ta'aruf, kalau dan lain-lain belum menikah ya otomatis yang ditampilin yang indah-indah tuh ya. Kali yang gak indah ditampilin, nanti pasangan jadi gak suka ya kan, kayak gitu. Makanya tapi kalau sudah menikah kan sudah di rumah bersama, apa bersama, semuanya serba bersama, gak ada tuh yang bisa diprivasi lagi apa gitu ya. Makanya di sini kita mencoba belajar. Oke, nanti ya, ini next. Oke ya, neurobiologinya adalah oksitosin naik, terutama setelah sentuhan atau SEK ya. Vasopressinnya bantu menumbuhkan kesetiaan, jadi tumbuh tuh kesetiaannya ya kan. Dopamin mulai stabil, hubungan terasa lebih tenang daripada mabuk tadi ya kan. Jadi kayak
terasa tenang gitu daripada yang pertama tadi. Tubuh kita itu bilang, aku nggak lagi mengejar kamu, aku belajar berada di sampingmu. Jadi kalau yang awal-awal tuh pertama karena ngefly, karena melayang-layang, jatuh cinta yang gimana-gimana, kita terkesan mengejar. Aku harus ngedapetin kamu, aku harus bisa milikin kamu, ya kan, itu namanya mengejar. Terus sadar, belajar akhirnya ya, habis mengejar sadar, lalu akhirnya belajar. Oke, 3 ya, disillusionment atau power struggle. Kata kuncinya trigger, pemicu ya, fase neraka, bukan fase surga lagi. Kalau tadi jatuh cinta kan masih fase surga, rasanya bahagia, jatuh cinta, melayang-layang, dunia rasa milik berdua, pengen memiliki seutuhnya ya, tidak ada orang ketiga dan seterusnya, tidak ada yang men-trigger ya kan. Kalau yang ketiga ini harus benar-benar dijaga ya, karena ini fase neraka ya. Kita itu mulai tidak berdamai, yang maunya itu adem ayem, nggak ada kata apa ya. Di sini tuh kita mulai tidak berdamai. Karena apa? Karena trauma masa lalu. Jadi sudah trauma masa lalu, ikut duduk di meja makan gitu ya, kita waktu duduk di meja makan keinget tuh, aku trauma nih sama kamu gini, akhirnya dibahas terus ya kan, bikin pasangan juga risih sendiri. Padahal yang lalu mah udah lalu, duren roti kemarin saiki gitu ya, kayak gitu. Jadi masih dibahas terus dan akhirnya pemicu itu ya, yang maunya damai ya nggak damai gitu. Kita itu ingin dimengerti, bukan lagi dipuji ya, nggak pengen lagi dipuji, pengennya itu dingertiin, bukan mengertiin tapi dingertiin ya. Terus kita itu mulai merasa cinta ini menyakitkan ya, nggak sehat cintanya. Kita itu terasa nggak enak semua gitu, nggak enak hati semua gitu, karena tahu setrauma itu cinta itu gitu. Aku tuh sayang kamu, tapi aku juga tired banget gitu. Ada ya yang pernah kayak gini, aku juga pernah ya kan. Aku bisa buat konten kayak gini, bilang kayak gini karena sudah pernah merasakan semuanya, bahkan semuanya. Walaupun umurku nggak belum dewasa banget kayak orang-orang, tapi aku sudah merasakan, diizinkan atas kehendak Allah, diizinkan rasakan rasa yang semuanya ini di fase sampai di fase nanti terakhir ya, kayak gitu. Aku selalu bilang, aku tuh sayang kamu, tapi kok kayak tired gitu ya, kayaknya udah aja gitu ya kan. Hayo siapa, ayo. Neurobiologinya, kortisol naik, sistem saraf kita itu masuk di mode bertahan, amigdala aktif, kita reaktif, defensif, dan tidak berani ditinggal. Dan padahal akhirnya kalau tidak berani ditinggal itu justru malah ditinggal itu. Makanya kita harus udah sono hilang, terserah, terbang terserah gitu. Jadi nggak ada rasa nggak berani dan lain-lain, nggak ada. Selama ada Allah, aku baik-baik saja ya. Jalur trauma masa lalu aktif lagi ya kan, karena terus mikirnya di situ terus, akhirnya dia membuka traumanya, aktif lagi, yang maunya non aktif jadi aktif lagi ya. Fight or flight, bikin komunikasi itu jadi medan perang, jadi medan tempur, bukannya malah memperbaiki, malah enggak. Semakin dia gak berani kayak gitu, takut kehilangan ya, semakin diserang, seperti medan perang komunikasinya, gak ada damainya ya. Cinta itu berubah dari tempat istirahat jadi tempat survival. Survival itu cuma sebagai berlangsungan gitu ya, kayak bertahan hidup, bukan sebagai istirahat ya kan. Kalau kita tired nih pengennya istirahat, ini enggak sebagai bertahan hidup,
kelangsungan hidup gitu. Jadi nggak enak gitu ya. Jadi kalau kita itu stop di sini ya, kita itu akan pikir cinta memang seharusnya begini, terus nggak enak hati atau menyakiti. Tapi kalau kita itu berani lewat ya kan, kita akan masuk ke fase berikutnya. Berani nggak nih lewat? Dinda juga nggak paham ya. Kalau kitanya sudah bisa, belum tentu pasangan kita itu bisa ya kan, kayak gitu. Jadi semua kembali ke takdirnya. Biasanya di fase yang ini, trigger atau neraka ini ya, fase neraka ini tuh banyak sekali hubungan yang tidak baik-baik saja atau bahkan sudah berakhir saja dan mengganti orang baru lainnya yang masuk ke kehidupannya. Dikira sama kalau sudah beda orang, kalau sudah ganti orang tuh akan bahagia selamanya gitu, padahal sama. Kita perlu melewati fase ini semua, mau ke siapapun itu orangnya, mau itu ahli ibadah sekalipun ya. Kalau memang dia cuman ahli ibadah tapi tidak memahami ini semua, dia akan terus di pola yang sama. Dan kalau masuk di fase trigger neraka ini tuh justru kita banyak-banyak bersyukurnya ke Allah gitu ya, ditunjukkan semuanya ya, diajari gimana caranya grow up, upgrade diri semuanya, hingga kita sudah bisa berdamai ke dirinya kita sendiri. Orang mau ngajak nggak damai, debat, kita senyum aja, ntar baik aja. Nggak akan orang itu mau terusan, itu nggak akan kok ya. Nomor 4 adalah recalibration atau choice. Kata kuncinya adalah kesadaran. Nah, kalau fase neraka belum bisa dilewati, ya mana bisa ketemu kesadaran ya, mesti berada di pola yang sama, itu aja karena belum bisa melewatinya. Oke ya, kita itu stop mengandalkan cinta itu sebagai pelarian. Jadi bukan cinta sebagai tujuan utamanya, tapi Allah ya, deket taat ke Allah gitu. Oke, mulai melihatnya sebagai pilihan sadar. Kita itu belajar bertanggung jawab atas trigger kita sendiri ya kan, bukan menuntut orang lain untuk menyelamatkan kita itu dari rasa yang gak enak hati atau sakit gitu, bukan. Tapi kita bertanggung jawab atas woundnya kita, luka kita sendiri itu ya. Baru sekalipun ya disuruh sembuhkan lukaku, ayo bareng-bareng menjalin kayak gini, nanti yang bagus-bagus nanti juga akan seperti itu lagi, aku sudah pernah gitu kan ya. Jadi tahu itu rasa-rasanya, cara-caranya, pola ini kok sama dan bahkan berulang. Malah mending sama orang yang sama yang sudah kita belajar itu gitu ya, daripada yang baru. Kalau menurut Indra sih gitu ya, itu semua pilihan ya, tergantung kalian semua. Tapi bahwa yang sudah tahu pasti akan mikir, daripada dari nol lagi ya, mending kita belajar tumbuh bersama gitu ya. Kita nemuin orang yang bisa membahagiakan kita, itu tetap tidak bisa menyembuhkan trauma atau wound, luka-luka yang kita rasakan, itu nggak bisa, kecuali Allah ya. Dan Allah, doa ya, usaha kita mau sembuh nggak ya kan. Kalau mau sembuh ya ikutin semuanya itu ya, kan banyak banget tuh cara-caranya, tutorialnya menyembuhkan ini itu, menyehatkan mental dan lain-lain, kan banyak ya. Sih ya, tapi Dindra nggak, mohon maaf ya tidak sebut namanya, hanya saja alhamdulillah gitu, atas izin Allah, atas kehendak Allah, Dindra selalu berdoa ya. Orang yang maunya itu pengen ngakhirin diri terus kayak Dindra dulu ya, sekarang dia grow up, justru malah pasangannya setia dan semakin sayang dia gitu. Ini aku nggak cerita diriku sendiri, tapi ada temen gitu ya yang maunya itu sudah tengel gitu, sudah gak berdaya, sekarang
kuat banget malah ya. Semua terjadi juga atas izin Allah ya. Kalau nggak atas izin Allah nggak bisa Dindra mau ngomong sampai berbusa, mau doa sampai apa, kalau nggak dijabah ya nggak bisa. Ya alhamdulillah, kebanyakan yang aku bantu doa ya, bukan bantu apa-apa, aku bantu doa aja ke Allah gitu. Jadi kita itu semakin semangat berjuang bersama-sama untuk mengetahui gitu betapa indahnya hidup dan mudahnya hidup ini gitu ya. Hanya saja prosesnya yang gak mudah. This is cinta yang penuh kesadaran, cinta yang mendewasakan. Ya, aku tetap di sini bukan karena aku itu butuh kamu, ya bukan karena kita itu butuh pasangan kita, bukan. Tapi karena kita itu memilih bertumbuh bersama ya, bukan saling mengisi kekosongan atau malah saling mengejudge kekurangan pasangan atau bahkan apa gitu, bukan karena butuh juga, bukan ya, karena pengen tumbuh bareng-bareng. Ayo kita udah pernah jatuh cinta bareng-bareng, ayo sekarang tumbuh bareng-bareng yuk gitu. Lebih indah dan lebih tenang, bahagia gitu. Kayak neurobiologinya prefrontal cortex aktif lagi, kita jadi bisa berpikir jernih ya, vagal tone naik, jadi kita lebih tenang, lebih sadar. Makanya aku bilang aku sudah tenang dalam kondisi apapun karena sudah sadar ya bahwa ya dunia cuma sementara. Ya rumusnya gini-gini aja sebenarnya ya. Mirror neurons, kita itu belajar menyehatkan hati mental sama-sama, bukan malah kayak memupuk ketidaksehatan mental atau tidak mau menyembuhkan kayak gitu-gitu. Justru kita belajar bersama-sama, yuk sembuh yuk sehat, pulih, bahagia yuk, kayak gitu ya. Pola lama mulai dry wire bareng. Jadi oh ya polanya itu kayak gitu-gitu, kita jadi paham, sadar gitu ya. Fase cinta jadi fase cintanya ini tuh jadi tempat pemulihan, bukan lagi pelarian atau bahkan apa ya, bukan lagi jadi trigger yang seperti fase neraka tadi loh, pemicu wound, pemicu luka ya, bukan lagi seperti itu. Kalau tadi fase neraka seperti itu ya, kalau sekarang salah satunya mungkin ada yang sudah sadar, jadi dia ayo dibantuin bareng-bareng, yuk grow up, yuk tumbuh bersama yuk, kayak gini. Karena aku sudah melewati ini, aku bisa ngomong. Tapi kalau Dindra belum kayak gini, belum tenang kok bisa buat konten kayak gini ya, gak ada ceritanya ya. Pasti semua berdasarkan pengalaman yang nyata dulu. Karena ngarang cerita atau dari cerita orang lain, kita itu gak bisa merasakan seperti yang kita bicarakan kayak gini. Jadi serba bingung gitu ya, ini gimana, karena belum merasakan. Tapi kalau sudah pengalaman, sudah merasakan, bisa cerita dengan enak gitu ya. Makanya Dindra jarang yang bawa cerita orang atau pengalaman orang di konten Dindra, selalu yang sudah aku alamin, biar enak ceritanya atau enak grow up-nya. Next, yang terakhir nomor 5, conscious atau mature love. Kata kuncinya adalah kedalaman. Kalau tadi keempat kesadaran, kalau yang kelima ini lebih dalam banget, kedalaman ya. Cinta stop jadi sesuatu yang gak lembut atau keras ya, dia jadi diam-diam kuat ya, karena sudah melewati fase yang segitunya gitu ya. Sampai keempat tadi sudah tenang kan ya, itu sekarang di kedalamannya jadi kuat gitu. Jadi won itu ada karena ingin menguatkan kita gitu, dan itu pastinya orang pilihan Allah yang dirasa mampu ya. Jadi nggak semuanya diuji kayak gini tuh, nggak semuanya, tapi yang diuji seperti ini bersyukurlah, beruntunglah
karena bisa jadi selain bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa bermanfaat untuk semuanya, menyembuhkan semuanya orang di seluruh dunia ini. Amin ya. Tuh. Jadi ada kehadiran, ada kejujuran, ada keutuhan ya. Dinda juga jadi belajar gitu, gimana sih artinya hadir gitu. Kalau dulu kan hadir tapi kayak nggak hadir gitu ya. Sekarang sudah belajar untuk merasakan kehadiran ya, yang nggak jujur jadi lebih jujur gitu, terbuka apa aja gitu, kejujuran ya, keutuhan, ada keutuhan ya. Berarti kita itu kalau sudah lewat di fase aku ingin dan masuk ke fase aku hadir ya, contohnya nih, kita itu bukan lagi cerminan pasangan kita, tapi kita itu jadi partner ya, jadi kerjasamanya, saling kerjasama di antara pasangan kita itu. Lu kan bilang cerminan gitu ya, ya emang pasangan itu cerminan kita, tapi kan gimana caranya mengubah itu semua jadi ayo bersama-sama tumbuh, ayo bersama-sama memperbaiki diri, tapi kuncinya ada di diri kita dulu ya awalnya. Neurobiologinya, oksitosin dan vasopresin dominan ya. Attachment yang aman bikin kita itu lebih sehat, imun lebih kuat ya, terus enggak OVT gitu, VT-nya itu lebih rendah ya kan, banyak pikirannya itu kayak enggak ada pikiran aja gitu, enggak ada beban itu. Napas dan detak jantung mulai sinkronisasi. Dulu detakku ini cepet banget gitu, nggak tahu kenapa ya, sekarang lebih stabil gitu ya, karena ya itu ya, kalian mesti merasakannya ya. Sistem saraf saling mengatur satu sama lain, jadi sarafnya kita itu saling mengatur ya satu sama lain. Kalau yang dulu fase neraka itu pasti nggak beraturan ya, random banget gitu ya. Sekarang tuh lebih gantian gitu ya kan. Bukan lagi cinta yang bikin candu, melainkan cinta yang mengregulasi. Bukan candu ya, tapi kayak menyesuaikan gitu, mengendalikan, bisa menyesuaikan, bisa mengendalikan, bisa ngatur, nyeting gitu. Gimana caranya ini bisa gini, jadi nggak, ekspektasinya nggak tinggi lagi gitu. Kalau candu kan kesannya menang sendiri, selfishnya ada. Percaya atau enggak, cinta sejati bukan sesuatu yang langsung kita itu rasakan, tapi sesuatu itu yang kita lewati. Hanya yang berani jujur dan hadir yang bisa menembusnya ya, karena aku tuh sudah merasakan, alhamdulillah ya, atas izin Allah ini, karena sudah bisa merasakan melewati semuanya gitu. Dindra berani speak up di hari ini, dan kebetulan pas banget kontennya ya, sesuai dengan isi hati yang dibimbing gitu ya sama Allah. Kok bisa gitu, aku juga heran. Makasih yang sudah membuat kata-kata seindah ini, sudah memberikan ilmu sedalam ini dan senyata ini ya, karena sesuai sih gitu ya. Karena cinta itu bukan soal siapa yang paling cocok, tapi siapa yang paling siap. Jadi bukan lagi aku tuh cocok sama ini loh, bukan, siapa nih yang paling siap untuk melihat semua sisi, bahkan yang gelap, sepi, dan yang tidak mudah dicintai ya. Kalau cinta-cinta yang candu, cinta-cinta yang ekspektasinya tinggi, yang enggak sejati kan pengennya yang cocok ya kan, melihatnya masih pengen yang lebih-lebihnya, terus yang kayak enggak terang gitu ya, sisi-sisi gelapnya pasangan enggak mau dilihat ya kan. Kalau ini sudah enggak ada di tahap itu, sudah dalam. Sering bilang enggak usah dilihat yang nggak ada di pasangan, yang dilihat, yang diapresiasi, yang dipuji itu yang lebihnya aja gitu. Jadi nanti apa, nggak ada gitu celah yang nggak suka ataupun yang nggak baik, itu nggak ada, karena sudah
kehijab gitu sama yang indah-indah, sama yang baik-baiknya. Terus sering afirmasi positif ya, kayak misalkan pasangan kita itu setia, aku dicintai, aku disayangi, kayak gitu-gitu yang positif-positif ya. Maupun itu pasangan kita lagi diuji sehebat-hebatnya ya, ada orang ketiga atau ada siapa gitu ya, tetap kita fokusnya di pikiran adalah pasangan kita setia. Udah itu aja. Kalau misalkan kita dibilang gak waras, orang itu gak setia kok masih afirmasinya setia, gak apa-apa, senyumin aja ya, karena dia mungkin belum tahu ilmunya atau mungkin belum dalam gitu ya, letak kesadaran ataupun apanya. Kita sebagai yang tahu gak usah sok tahu, tapi cukup senyumin aja ya, terus belajar setiap harinya ya, gak usah sok pintar juga, kayak misalkan aku tuh gini-gini, gak usah, cukup aku di konten kayak gini aja. Kalau di mana sama berhadapan sama orang ya seperti orang biasa aja gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Ini emang ya, kamu itu kepribadiannya ada dua, bermuka dua. Nggak apa-apa ya, kalau demi kejujuran, demi kebaikan nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang nggak baik itu loh justru yang kalau bisa belajar di stop aja gitu ya. Kalau kayak gini kan kita tujuannya nggak mau sok pintar dari orang lain, cukup tahu tapi nggak usah sok tahu ya. Siap untuk tumbuh meski harus tidak baik-baik saja dulu. Aku tuh ya sebelum tumbuh kayak gini, sebelum aku sadar, sebelum itu aku ya hancur dulu. Bahkan aku mau mengakhiri gitu ya hidupku, karena nggak ada yang indah lagi, nggak ada yang mudah lagi. Udah buat apa gitu, dari kecil sampai besar gitu ya. Makanya aku bilang 30 tahun dibayar dengan 1 tahun. 30 tahun gak enaknya ya, sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan atas izin Allah. Bahkan bisa menjadi pancaran ya, memancarkan aura energi yang positif bagi orang di sekeliling kita. Jadi orang itu gak ada yang kayak dulu loh. Dindra itu ngerasanya kayak gitu ya, Dindra hanya manusia biasa. Aku gak mau ujub, gak mau bangga diri. Semua ini atas izin Allah. Kalau gak atas izin Allah tidak bakal terjadi. Kun fayakun ya kan, gak akan terjadi tuh. Kalau Allah bilang terjadilah ya terjadilah kan gitu ya. Nah makanya ini Dindra cuma harapannya cuma satu, bermanfaat untuk semuanya. Semua orang di seluruh dunia ini sehat mentalnya. Gak ada tuh yang ngerasain kayak aku sebegitunya gitu ya. Bukan sharing juga, bukan oversharing ya, tapi ini kalau kalian dalam maknanya bisa kalian baca satu-satu ya hebat kalian ya. Untuk memeluk kejujuran, walau rasanya itu benar-benar deh membedah diri jiwa sendiri, gak enak semua gitu awalnya di diri sendiri ya. Ketika harus mau proses berdamai dengan diri sendiri itu nggak enak banget. Ya Allah, jujur kok kayak gini ya, kayak jiwa kita lo terbelah sendiri gitu. Gimana ya rasanya, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pinter banget nih yang buat kata-kata ini, Masya Allah, amal jariyah buat kakaknya dan semua keluarganya dan semua di sekeliling-kelilingnya. Aku selalu mendoakan setiap aku ngambil dari mana atau dapat ilmu apa, aku selalu tuh mendoakan. Aku malah jarang mendoakan diri sendiri, itu jarang, lebih ke keluarga, ke orang, semua orang di seluruh dunia semuanya gitu, lebih ke nikung doa gitu. Karena apa ya, karena doa sendiri itu diijabahnya itu pending gitu, tapi kalau ngedoain orang Masya Allah ya sebegitu drastis cepat gitu untuk diijabah dan dikabulkannya. Cinta yang matang bukan hanya datang dari chemistry yang gelo-geloan, tapi dari dua sistem syaraf yang belajar saling tenang ya. Jadi itu bukan karena chemistry yang harus benar-benar kamu harus gini, aku harus gini, enggak. Tapi kita itu belajar saling tenang dulu. Kalau nanti kita berdua ini sudah tenang ya, insya Allah pokoknya gitu. Kalau minimal kalau yang satu nggak tenang, satu tenang aja, nanti juga mengikuti juga gitu. Kalau memang misalkan nggak bisa dua-duanya ya, belum bisa gitu, minimal satu aja yang tenang di dalam
keluarga ini, tapi yang jelas tiang rumahnya dulu istri ya, biasanya kayak gitu biasanya. Tapi bagus lagi kalau dua-duanya good banget ya. Terus dari dua ego yang rela turun tahta agar bisa saling mendengar ya kan. Jadi yang satu jadi api nih, kita harus jadi air ya. Selfishnya itu dibuang, ditiadakan ya, diturunkan ya. Dari dua orang itu yang sadar kita itu tidak akan selalu jadi versi terbaik kita, tapi kita bisa memilih tetap hadir ya kan. Kalau nggak bisa jadi versi terbaik kita, ya wes kita hadir aja gitu untuk pasangan kita gitu. Karena kan versi terbaik itu ya kalau kita udah merasakan sudah menjadi versi terbaik kita, kalau pasangan belum gimana ya kan. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu. Yang penting tetap berusaha jadi versi terbaik, memilih tetap hadir ya. Kan Roman, aku meledak-ledak, aku gini, ini itu, aku nggak bisa kayak gini. Belum, nanti kalau kesadarannya sudah ada gitu ya, udah Allah takdirkan untuk mengetahui semua dunia ini seperti ini loh ya gitu. Hanya Allah yang tahu semua ilmu-ilmunya dan lain-lainnya gitu. Tapi kita dikasih tutorial juga buat tenang dan bahagia itu seperti apa gitu. Nih minimal sehat dulu deh, sehat, pulih ya kan, baru tuh bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan gitu. Tapi kalau nggak sehat, nggak pulih ya gimana bisa gitu. Yang ada sudah badan nggak sehat, pikiran nggak sehat, mental nggak sehat ya, akhirnya ya gimana cara mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan kalau semuanya nggak sehat gitu ya. Cinta yang seperti ini diam-diam menyembuhkan kita tuh sampai ke akar. Ketika kita menemukan cinta yang seperti ini, kita nggak lagi merasa harus berjuang untuk dimengerti ya, bahkan malah bisa mengertiin pasangan kita, anak kita, bahkan semua orang lain. Semua yang di hadapan kita bisa dingertiin. Karena apa? Karena sudah pinter, sudah bisa ngasih makan egonya orang yang di hadapan kita atau semua orang bahkan. Karena semua manusia itu ya selfish sih ya, ada egoisnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kepada siapa aja, kalau dikasih makan sama kita selfishnya, dia akan merasa senang, bahagia, seolah-olah dunia itu selamanya gitu. Padahal enggak ya kan. Kita hanya sekedar tidak mau berdebat saja, kita pengen damai, pengen menenangkan semua orang gitu, yaitu kasih makan selfishnya itu, egonya itu dikasih makan aja ya. Tunjukkan mana yang nggak bener, mana yang bener nggak usah nanti dikira sok pinter, sok tahu dan lain-lain. Cukup doa aja sama Allah ya kan, biar dikasih jalan lurus, dibimbing ke jalan yang benar kayak gitu-gitu. Tapi di hadapan manusia kita udah kayak nggak tahu aja gitu, kayak nggak paham aja ilmu apa gitu, nggak paham gitu. Selalu Dindra bahas ya di konten-konten, semuanya konten Dindra selalu Dindra balas. Kalau dibilang tidak atau terus kita sok tahu sok pinter, nanti akhirnya debat akhirnya yang sini nggak enak hatinya, yang sana nggak enak hatinya. Jadi mending diem ya kan, senyumin aja, yain aja gitu, kasih makan pokoknya egonya aja, dia sudah nanti tenang dan diem aja gitu ya. Seperti itu, orang mah kayak gitu, manusia mah gitu, pengen menangnya sendiri. Aku juga pernah di tahap yang kayak gitu, tapi setelah dikasih tahu Allah gitu ya, jadi it's okay. Karena kita itu dilihat, bahkan sebelum kita itu sempat bicara, kita dipilih. Bukan karena kita itu sempurna, tapi karena kita nyata. Cinta sejati itu bukan tempat kita itu bersinar paling terang, tapi tempat kita bisa menghadapi ketidakterangan itu ya, dan tetap dicintai, mencintai ya, without rules, without marks, without fear of feeling left.
tanpa aturan, tanpa topeng, tanpa harus takut ditinggalkan ya, karena semakin tidak berani semakin benar-benar ditinggalkan. Tuh ya, dengernya, bacanya sambil senyum ya, biar nggak tegang-tegang amat, biar rileks ya, biar nggak kayak ujian sekolahan. Oke. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.